Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajmain, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para sahabat yang saya muliakan, hadirin semuanya. Pada malam hari ini kita akan mengupas mengenai hari Asyura. Hari Asyura adalah hari tanggal 10 di bulan Muharram. Kita mulai dengan pembahasan di kitab Kanzun Najah was-Surur. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yutlabu fi Asyura. I'lam annal Muharrama syahrun 'azimun wa fadluhu katsirun wa amimun. Ketahuilah bahwa Muharram adalah bulan yang agung dan keutamaannya sangat banyak. Wa huwa afdalus syuhur. Bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan. Bulan yang dimuliakan setelah bulan Ramadan. Kemudian Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, kemudian Sya'ban. Para ulama itu berbeda pendapat mengenai kapan hari Asyura di dalam bulan Muharram. Waqtalafu fi ayyi yaumin huwa minal Muharram, faqala aktsaruhum al-yaumu al-ashiru minal Muharram wa huwa as-shahih. Tetapi kebanyakan ulama itu mengatakan hari Asyura adalah hari tanggal 10 di bulan Muharram. Keutamaan bulan Asyura. Faslun wa talafal ulama'u rahimahumullahu fi tasmiyatihi bi yaumi Asyura. Para ulama berbeda pendapat mengenai penamaan hari Asyura. Faqala aktsaruhum innama thumiya yaumu Asyura li'annahu asyiru yaumin min ayyamil Muharram. Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya dinamakan hari Asyura karena hari Asyura tersebut merupakan hari yang ke-10 pada bulan Muharram. Qala ba'duhum innama sumiya Asyura li'annahu asyirul karamatin allati akramallahu azza wa jal hadhil ummata biha. Sebagian ulama lagi berpendapat dinamakan Asyura sebab hari itu merupakan ke-10-nya karomat yang mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini dengan itu. Wahia ke-10 keramah tersebut adalah awaluha Rajabun wa huwa syahrullahi taala al-asammu wa fadluhu ala sairi syuhur ka fadli hadhil ummah ala sairil umam. Tadi bulan Asyura dinamakan Asyura sebab merupakan ke-10 keramat yang dimana Allah memuliakan umat ini dengan 10 itu. 10 itu yang pertama adalah Rajab. Wa huwa syahrullahi ta'ala al-asamma wa fadluhu ala sairi syuhur ka fadli hadhil ummah ala sairil umam. Yang pertama Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala yang disebut al-asam atau yang tuli. Maksudnya dalam bulan Rajab tidak terdengar hiruk-pikuknya peperangan. Wa fadluhu ala sairi syuhur ka fadli hadhil ummati ala sairil umam. Keutamaan bulan Rajab itu atas bulan-bulan yang lain seperti utamanya umat ini atas semua umat. Umat Kanjeng Nabi Muhammad terhadap umat lainnya itu perumpamaan bulan Rajab dengan bulan-bulan yang lain. Yang kedua atsaniyatu syahru Sya'bana. Yang kedua adalah bulan Sya'ban. Wa fadluhu ala sairi syuhur ka fadlin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sairil anbiya'i. Yang kedua adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu keutamaannya terhadap bulan-bulan lain itu seperti umpamanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas nabi-nabi yang lain. Wasalitsatu syahrul ramadhanu wa fadluhu ala sair syuhur
kafadlillahi ta'ala ala khalqih. Yang ketiga adalah bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan atas bulan-bulan lainnya seperti keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas semua makhluknya, tidak sebanding. Marabi'atu Lailatul Qadri wa hiya khairum min alfi syahr. Yang keempat adalah malam Lailatul Qadar. Wa hiya khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wal khamisatu yaumul fitri wa huwa yaumul jazaa'il aufa. Yang kelima adalah hari fitri. Hari fitri adalah hari jaza atau hari pembalasan yang sempurna. Wasadisatu ayyamul ashri wa hiya ayyamu dzikrillahi ta'ala. Yang keenam adalah hari-hari 10. Maksudnya hari 10 awal bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Hari-hari 10 adalah hari untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabi'atu yaumu arafata wa shaumuhu kafaratu. Wasabi'atu yaumu arafata wa shaumuhu kafaratu sanataini. Yang ketujuh adalah hari Arafah. Puasa hari Arafah adalah kafarat atau tebusan untuk dosa selama 2 tahun. Itu hari Arafah. Wasaminatu yaumun nahri wa huwa yaumul kurban. Yang kedelapan, hari Nahr atau hari Idul Adha. Hari Nahr adalah hari kurban, tanggal 10 Dzulhijjah. Wattasi'atu yaumul jumu'ati wa huwa sayyidul ayyam. Yang kesembilan, hari Jumat. Hari Jumat adalah hari sayyidul ayyam. Pemimpinnya hari itu adalah hari Jumat. Wal ashiratu yaumu asyura wa shaumuhu kafaratu sanah. Yang ke-10 adalah hari Asyura. Puasa pada hari Asyura itu bisa menjadikan kafarat atau tebusan dosa selama 1 tahun. Falikulli waqtin min hadhil awqat karamat ja'alaha Allahu ta'ala li hadhil ummah takfiran lidunubihim wa tadhiran li khotoyahum. Dengan demikian, maka setiap waktu ini mempunyai keramah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat ini sebagai penebus dosa-dosa mereka dan mensucikan kesalahan-kesalahan mereka. I'lam anna minal matlub fi yaumi Asyura ihya'u lailatihi fahuwa min a'dhami ma hatta alaihi syari'. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam hari Asyura adalah menghidupkan malam hari Asyura. Malam harinya itu kita hidupkan dengan membaca Al-Quran, dengan membaca zikir, dengan membaca doa, dan amal-amalan solih lainnya. Seperti apa yang kita ambil dari kitab Kanzun Najah was Surur, di situ disebutkan wa minal matlub fi yaumihi aidan ayushghilahu bitadarru'i wal ibtihal. Di antara yang dianjurkan pada hari Asyura adalah kita menyibukkan diri dengan merendahkan diri, tadarru' dan memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ibtihal, apalagi dengan membaca hasballah, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena di dalam bacaan hamdalah dan tasbih terdapat faedah yang sangat besar. Disebutkan faqad dzakara al-alamah ad-Dairabi fi fawaidihi. Disebutkan Imam ad-Dairabi berkata di dalam kitab fawaidnya, annaman qala yauma Asyura hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir sab'ina marrah kafahullahu ta'ala syarra dzalikal am. Wa minal matlubi fi yaumihi aidan
ayushghila bit tadarru'i wal ibtihal siyama bil hasbalah wat tasbih al-ati lafduha. Di antara yang dianjurkan di dalam hari Asyura adalah menyibukkan diri dengan merendahkan diri, tadarru', dan menyibukkan diri dengan memohon dengan bersungguh-sungguh, ibtihal atau DP-DP, apalagi dengan membaca hasbalah, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan juga tasbih subhanallah. Itu di hari Asyura diperbanyak, dianjurkan memperbanyak bacaan itu. Sebab fa'inna fihima fa'idatun azimatun, di dalam bacaan hasbalah dan tasbih itu mempunyai faedah yang sangat besar. Di sini disebutkan annaman qala yauma asyura hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Sesungguhnya siapa yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir di dalam hari Asyura sab'ina marrah, sebanyak 70 ambalan, 70 kali, kafahullahu ta'ala syarra dzalikal am, maka Allah akan mencegah sesuatu yang buruk kepada dia selama 1 tahun. Wa qala al-Juhri aidan anna man qala fi yaumi asyura sab'ina marrah hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Barang siapa yang membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, tadi hasbunallah, sekarang hasbiyallah dengan bentuk mufrad, sama sab'ina marrah, sebanyak 70 kali. Kemudian wa qala fi hadza du'a, kemudian membaca doa Asyura sebanyak 7 kali, maka lam yamut tilkas sanah, maka dia yang membaca hasbiyallah sebanyak 70 kali kemudian membaca doa Asyura, dia tidak akan mati di dalam tahun ini. Ini keterangan di kitab Kanzun Najah Wasurun. Jadi kalau kita mau hidup dalam 1 tahun ini, jangan lupa nanti di hari Asyura kita membaca dzikir hasbiyallah wa ni'mal wakil 70 kali, kemudian membaca doa Asyura. Itu insya Allah kita tidak mati di dalam tahun ini. Itu. Selanjutnya, waman dana ajaluhu lam yuwafiq li qiraatihi. Seseorang yang katakanlah ditakdirkan dalam tahun ini akan meninggal, tu lam yuwafiq li qiraatihi. Dengan izin Allah, dia tidak akan membaca doa amalan yang disebut tadi. Katakanlah tahun ini dia mau meninggal, dilalah kelalen ora maca donga. Lah nek kapan kilingan, insya Allah mboten mati atau tidak mati di dalam tahun ini. Itu. Tapi di keterangan yang lain yang dimaksud mati di sini adalah mati hatinya. Bagaimana doanya? Doanya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertama kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Kemudian hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Kemudian membaca doa demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya nanti akan ditampilkan di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh la malja'a wa la manja minallahi illa ilaih. Subhanallahi adada syaf'i wal watri wa adada kalimatihi tammati kulliha wa adada kalimatihi tammati kulliha. As'alukas salamah kullaha as'alukas salamah kullaha birahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ta'ala ala nabiyyina khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Itu doanya.
Kalau kita membaca doa itu 70 kali yang didahului dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70. Kemudian doa sebanyak 7 kali atau 10 kali, maka kita tidak akan mati di dalam tahun ini. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan pembahasannya. Wa dzakara ba'dhum dzalika an Qutbuddin al-Hanafi an-Nahrawi an-Nahrawani wa ibni Farhun al-Maki. Di sini disebutkan wa qayyadahu Qutbuddin bi sholati rak'ataini qablahu. Imam Qutbuddin, Syekh Qutbuddin itu menggoyiti lagi sebelum membaca doa itu kita dianjurkan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di sholat rak'ataini qablahu. Sebelum membaca hasbiyallah, hasbunallah doa, kita dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat. Tsumma yaqra'u dzalika wa huwa mustaqbilal qiblati bi khusyu'in wa huduri qalbin. Kemudian setelah sholat sunnah 2 rakaat, kita menghadap kiblat dengan khusyuk dan hudurnya hati. Wa antakuna qira'atu du'a 10 marrat. Kita berzikir hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70. Kemudian doa tadi yang subhanallahi bil al-mizan wa muntahal ilmi wa balagha ridha, seterusnya 10 marrat sebanyak 10 kali. Terus bagaimana? Wa ayyang faha ala nafsihi fi kulli marrah minal 10 marrat. Setelah selesai membaca satu doa, kita nyebul atau ndamoni tangane, terus diusap-usap gereng awake. Setiap satu kali doa selesai, kita tangannya diamuni fuh, kita usapkan ke seluruh badan sampai 10 kali. Itu khasiatnya bagaimana? Wa annahu idza quri'a 'alal atfal wa nafahal al-qari' 'alaihim lam yamutu. Apabila doa itu dibacakan kepada anak kecil, terus kita sebulkan pada anak kecil tersebut, lam yamutu, maka anak kecil tersebut tidak akan mati selama 1 tahun. Wa qala fi Fathil Bari kalimatun man qala fi yaumi Asyura lam yamut qalbuhu. Ini menurut Syekh pengarang Fathul Bari, yang dimaksud dengan mati adalah, yang dimaksud dengan tidak mati adalah tidak mati hatinya. Tadi yang pertama orangnya tidak mati, tapi ini ada keterangan lain, yang tidak mati adalah hatinya. Itu ya. Adapun hal-hal yang dikerjakan pada hari Asyura antara lain, yang pertama adalah berpuasa. Asal usul puasa Asyura disebutkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abbas yang berbunyi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara'a al-yahuda tasumu yauma Asyura faqala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah, beliau melihat orang Yahudi sedang melakukan puasa di hari Asyura. Faqala ma hadza. Kemudian Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh berkata kepada orang Yahudi tersebut, ma hadza. Hari apa ini? Orang-orang Yahudi menjawab, qalu hadza yaumun shalihun. Hadza yaumun najallahu bani Israila min uduwihim fasamahu Musa. Orang-orang Yahudi tersebut menjawab, ini adalah hari baik. Pada hari ini Allah
selamatkan Bani Israel dari musuhnya. Maka Musa alaihissalam berpuasa pada hari ini. Qala, Kanjeng Nabi dawuh, fa'ana haqqun bi Musa minkum fasamahu wa amara bisyamihi. Nabi SAW bersabda, saya lebih berhak mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Maka Kanjeng Nabi Muhammad berpuasa pada hari itu, hari Asyura, dan memerintahkan umatnya untuk melakukan puasa pada hari Asyura. Itu yang pertama adalah puasa. Puasa pada hari Asyura di dalam kitab Fathul Bari itu diterangkan ada 3 tingkatan. Wasiyamu Asyura ala salasi marotiba adnaha ayusoma wahdahu. Tingkatan pertama adalah puasa pada tanggal 10 saja. Ini adalah tingkatan yang paling rendah. Wa fawqahu ayusoma at-tasi'u ma'ahu. Tingkatan kedua adalah puasa pada tanggal 9 atau Tasu'a dan puasa pada tanggal 10. Ini tingkatan yang tengah-tengah. Dan yang ketiga wa fawqahu ayyusoma at-tasi'u wal hadiya asyara wallahu a'lam. Oke. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Fathul Bari diterangkan ada 3 tingkatan pada puasa Asyura. Wasiyamu Asyura ala salasati maratib adnaha ayyusoma wahdah. Yang pertama, tingkatan yang pertama adalah puasa pada tanggal 10 Muharram saja. Ini tingkatan yang paling rendah. Wa fawqahu ayyusoma at-tasi'u ma'ahu. Yang kedua, berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10. Ini tingkatan yang kedua. Wa fawqahu ayyusoma at-tasi'u wal hadiya asyara wallahu alam. Yang ketiga, puasa pada tanggal 9, 10 dan tanggal 11. Ini yang paling utama. Ya bosane kita tanggal 10 poso kuwi wis hebat. Mudah-mudahan nanti kita semua poso pas tanggal 10 Muharram. Selanjutnya yang dikerjakan pada Asyura adalah memberi uang belanja lebih pada keluarga. Diterangkan man wassa'a ala iyalihi wa ahlihi yauma Asyura wassa'allahu alaihi sa'ira sanatihi. Barang siapa yang melapangkan nafkah kepada keluarganya pada hari Asyura, sing sapa wonge gelem nafkahi keluargane nang dina Asyura kok diluwi tenimbang dina-dina biasa, dilebihkan dari hari-hari biasanya, maka wasa'allahu alaihi sa'irasanah wasa'allahu alaihi sa'irasanatihi, maka Allah akan melapangkan rizki selama 1 tahun itu. Maka dari itu kita yang sudah punya keluarga, istri, anak, monggo tanggal 10 ini kita nyeneng-nyeneng keluarga. Sing biasane mangane iku kok tempe, tahu, Asyura monggo maem sing enak. Sing biasane bojo iku nganggo klambine kok daster biasa, monggo 10 Asyura dianggoni daster sing larang. Tumbaske kalung, tumbaske gelang, nek saged iku. Nek gelem kok kuwi insyaallah selama 1 tahun Allah akan memberikan rizki kepada kita. Yang selanjutnya, bersedekah pada hari Asyura. Man shoma Asyura fa ka'annama shoma as-sanata wa man tasaddaqa fihi kana ka shadaqatis sanata. Barang siapa berpuasa pada hari Asyura, maka seakan-akan ia berpuasa selama 1 tahun. Dan barang siapa bersedekah pada hari Asyura, maka dia seakan-akan bersedekah
selama 1 tahun. Wallahu a'lam. Waqad addaha ba'duhum itsnatai asyrata haslatan. Ada amalan 10 amalan yang pada hari Asyura itu dianjurkan. Wahia as-sholatu was-saumu. Yang pertama adalah sholat sunnah, terutama sholat sunnah tasbih. Yang kedua berpuasa. Di dalam hari Asyura kita yang pertama dianjurkan sholat sunnah, yang kedua berpuasa. Nanti kita semua tanggal 10 Asyura berpuasa. Setelah itu kita berbuka dengan yang enak-enak. Keluarga kita, teman-teman kita kasih makan yang enak-enak. Insya Allah dalam satu tahun kita akan diberi yang enak-enak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah silaturahim. Di dalam hari Asyura kita dianjurkan bersilaturahim kepada teman kita yang sudah putus. Silaturahim itu kita punya teman kok tukaran, orang nyambung, kok kita mulai dulu menyambung pertemanan, itu namanya silaturahim. Putus kita sambung, itu faedahnya sangat besar sekali. Orang kok wis biasa akrab dolan, itu ya dolan biasa. Nah, silaturahim itu tukaran kok gelem akrab, ya itu baru silaturahim. Yang selanjutnya adalah bersedekah, sodakoh, kon akeh sodakoh, apa maneh karo anak yatim. Yang selanjutnya adalah mandi di hari Asyura, kon adus, disunahke adus. Selanjutnya yang nomor 6 adalah bercelak. Di hari Asyura kita disunahkan untuk memakai celak itu sing nang kene iki, ireng-ireng iki, celak. Selanjutnya mengunjungi orang alim, sowan dumateng para kiai, para sepuh, itu di hari Asyura. Selanjutnya adalah yang nomor 8, menjenguk orang yang sakit. Ya, yang ke-8 menjenguk orang sakit. Yang ke-10 mengusap kepala anak yatim. Di hari Asyura 10 Muharram kita disunnahkan mengusap kepala anak yatim. Ya orang ngusap tok, karo ngaweh amplop. Ya. Selanjutnya memberi kelonggaran kepada keluarga. Tadi sudah disebutkan kalau kita memberikan kelonggaran kepada keluarga di hari Asyura 10 Muharram, sing biasane kita memberi nafkah kepada keluarga itu biasa dalam satu hari itu 100.000 atau 50.000. Di hari Asyura tambahi, sing biasanya 100 kita beri 500.000. Nah, tak iki setahun sepisan. Tujuannya apa? Nanti Allah akan melonggarkan rezeki kita selama 1 tahun. Selanjutnya adalah memotong kuku. 10 Asyura sunnahke motong kuku, sing kukune dawa kethoki. Yang ke-12 membaca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad sebanyak 10.000 kali. Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1.000 kali. Itu amalan-amalan di hari Asyura. Barang siapa menghidupkan malam Asyura seperti keterangan yang tadi, maka seakan-akan dia beribadah kepada Allah seperti ibadahnya para penghuni langit 7. Wa man shalla fihi 4 raka'atin yaqra'u fi kulli raka'atin alhamdulillah wa qul huwallahu ahad 51 marrah ghafarallahu lahu dzunuba 50 aman. Barang siapa salat 4 rakaat, salat sunnah 4 rakaat, pada setiap rakaat dia membaca alhamdulillah, Fatihah, setelah itu membaca Qul huwallahu ahad 50 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Wa man saqa fi yaumi Asyura syurbata ma'in saqahullahu yaumal atil akbar ka'san lam yatma' ba'daha abadan. Barang siapa memberi seteguk air minum kepada orang lain yang haus, ngaweh wedang sak gelas, ngaweh aqua sak botol nang hari Asyura karo wong sing ngorong,
utawa nggo buka. Nah, fakaan nama lam yaksillahu torfata ainin, maka Allah tidak akan memberikan dahaga sesudah itu selamanya. Dia seakan-akan tidak pernah bermaksiat kepada Allah sekejap pun. Dia akan di akhirat, dia tidak akan merasa haus selamanya, dan seakan-akan dia tidak pernah bermaksiat. Berarti maksiatnya di ngapura kabeh. Nek nang dina Asyura gelem ngaweh sedekah, nang ini diterangke binyu sak teguk apa meneh sedekahe makani wong sak musala. Wa man tasaddaqa fihi bi sadaqatin fa ka'annama lam yaruddu sa'ilan qad. Barang siapa bersedekah dengan sedekah pada hari Asyura, maka seakan-akan ia tidak pernah menolak seorang pun yang meminta-minta. Wa man igtasala wa tatahhara yauma Asyura lam yabrad fi sanatihil illa maradul maut. Ini tadi sudah diterangkan, barang siapa mandi di hari Asyura maka dia tidak akan mengalami sakit apapun kecuali mati. Mugakno nek Asyura adosa diniati nglampahi hal-hal yang dianjurkan di hari Asyura. Waman masaha fihi ala ra'si yatimin au ahsana ilahi faka'an nama ahsana ila aitami waladi adama kullihim. Barang siapa yang tangannya mengusap kepala anak yatim atau berbuat baik kepada dia, anak yatim tersebut, maka seakan-akan ia telah berbuat baik kepada semua anak yatim Bani Adam. Nang dina Asyura kok gelem ngelus mbun-mbunane kepalane bocah yatim, terus berbuat baik ya karo salam templek nyenengke bocah yatim, kuwi padha karo nyenengke anak yatim sak donya selama ora selama sak donya anak putune Nabi Adam. Masya Allah. Wa man ada maridun fi yaumi Asyura fa ka'annama ada mardu auladi adama kullihi. Barang siapa menjenguk orang sakit di hari Asyura, maka dia seakan-akan menjenguk orang sakit dari keturunan Nabi Adam. Kabeh anak Adam sing sakit dijenguk ganjarane padha kuwi. Bahwa al-yaumul ladzi khalaqallahu fil arsy wal lauh wal qalam. Hari Asyura adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy, lauhul mahfuz dan qalam. Dan bahwa al-yaumul ladzi taqumu fihi sa'ah, dan hari Asyura adalah hari di mana nanti hari kiamat akan terjadi. Wallahu a'lam. Demikian pembahasan mengenai Asyura yang bisa kami sampaikan. Tadi sudah disebutkan doa-doanya, amalannya apa, keutamaannya apa, terus apa yang terjadi di hari Asyura sudah kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada yang kurang pas atau keterangan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Demikian akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.